Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Jurnal Desktop. Jurnal Desktop adalah jurnal yang mempelajari seputar aplikasi bahasa pemrograman yang berbasis desktop. Baik, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama bagaimana membaca user, ya, bagaimana membaca user yang sedang login atau yang tidak login. Yang kedua, bagaimana caranya memanggil POM lain. Yang ketiga, bagaimana membuat prosedur pada DLP. Baik, pada video membuat POM login, kita sudah berhasil membuat desain POM login, terus POM user, dan menu utama. Nah, kali ini kita akan bahas 3 bagian, 3 pokok bahasan. Ini bagaimana caranya membuat user yang sedang login mengetahui sedang login atau tidak, cara memanggil POM, dan membuat prosedur. Nah, pada tabel user, select bintang from tabel user. Nah, pada tabel user ada status, ya, ada atribut status di mana kita sepakati kalau 1 itu sedang login, sedang digunakan usernya, kalau 0 itu sedang tidak digunakan. Ya. Maka kita coding soal nomor 1 pada timer, ya. Pada modul timer, pada seleksi kondisi jika user ditemukan, di sini harus ada pengecekan, ya, jika ado query atributnya status, ya, sama dengan 0, ya, sama dengan 0, maka login aplikasi berhasil, ya. Jika tidak, begin. Maksudnya jika statusnya sama dengan 1, maka user sedang digunakan. Nah, kita coba tes. Kayaknya ada yang gantung. Coba ada yang gantung, ini kita entas dulu. Kita jalankan. Nah, kita coba login dengan menggunakan Jianka, ya. Jianka 123566 passwordnya. User sedang digunakan. Oke. Kalau kita menggunakan Sera, loginnya 123456. Maka login berhasil. Nah, cuman permasalahannya ketika kita lihat di database-nya bahwa yang tadi login Sera harusnya, ya, ini terupdate menjadi 1, ya. Nah, di sini kita akan coba membuat prosedur, ya, kita taruh di atas prosedurnya. Cara membuat prosedur di DLP, kita ketikin prosedur.
kita panggil POM-nya. Titik, kita kasih nama prosedurnya update status. Begin. Nah, untuk mengenerate prosedur yang kita buat supaya dibaca oleh DLP, kita tekan Ctrl Shift C. Maka update status ini, ini prosedurnya sudah terbaca ya. Nah, di sini kita akan mengupdate ya, kita akan mengupdate jika sedang login, maka update status ini ya, update statusnya. Tambahkan dulu variabel ini status kode ya, kode string. Ini kode all. Maka kode all kita isi dengan 1. Karena kan tadi 0 berisi 1 ya. Kita di sini panggil ado query-nya .sql .active, ado query .active ya, .active post ado query .sql .clear ado query .sql .text. Ini kita lakukan update terhadap tabel user ya. Set ya, set status sama dengan kutip plus quote string kode all where UID sama dengan quote tag titik tag. Ini ado query execute SQL. Oke ya, ini untuk prosedur update-nya ya. Kita harus buat prosedurnya 2. Ketika di close juga, maka prosedur itu harus mengupdate menjadi 0 kembali ya, menjadi 0 kembali. Nah, tapi coba kita satu dulu. Nah, maka kita ambil, kita masukkan ke login, timernya. Nah, kita panggil update status. Ini memanggil prosedur. Coba kita run ya. Error. Oh, ini tidak ada titik koma. Error juga. Oh, ini juga tidak ada titik koma. Oke, jalan. Kita akan coba update Sera. 1 2 3 4 5. User tidak ditemukan. 1 2 3 4 5 6. Oke, berhasil. Ya. Kita lihat dalam database-nya. Wow. Sera masih belum ke update ya.
Oh, ada error. Wait, oh salah sintak, maaf. Salah sintak. Where harusnya ya. Where UID. Oke, kita coba kembali. Sera 1 2 3 4 5 6. Oke, kita exit. Kita lihat. Nah, sudah terupdate ya. Berarti artinya berhasil. Nah, yang kedua ya, kita update dulu semua ya. Tadi kita sudah menguji bahwa kita login dengan Sera, nanti Sera dibilang sedang online ya. 1 2 3 4 5 6 ya, Sera sedang digunakan. Nah, kita update dulu. Update, perintah update tabel tuh update set status sama dengan 0 ya. Ini kita update semua. Update table set ya. Wow, ini error ya. Kita select lagi. Select bintang from tabel user. Masih belum ke update ya. Kenapa ya? Update tabel user set status sama dengan 0. Where kolom ya. Where status sama dengan 1. Coba ya. Error keju dia save mode. Wah, ini yang membuat lama ini begini nih. Kenapa dia nggak mau update ya? Sudah, kita update-nya. Select row. Kita update sini aja lah. Kalau tidak mau kita update tabel user. Jadi ini kita update dulu ya. Statusnya jadi 0. Oh enggak nih. Ya, kita update jadi 0. Coba kita select. Masih 1 ya. Oke, nggak apa. Kita punya ada 1 user. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita menggunakan usernya 1 2 3 4 5. Nah, kita akan ubah bahwa status connect ini menjadi status online ya. Status connect ini menjadi status online. Nah, kita tambahkan di update status ini yang online. Kita copy yang status bar ini. Lalu kita matikan. Setelah itu kita paste di sini ya. Karena status bar ini ada pada POM utama, maka kita tambahkan POM utama ya. Dot status bar.
Nah, kita Ctrl Shift C, unit utama. Nah, status di sini kita tambahkan dulu di sini OL ya, atau online. OL sama titik 2 sama dengan online ya. Maka status ini kita ganti plus untuk menambahkan OL. Nah, itu ya. Terus yang loginnya kita tambahkan plus txt uid titik tag. Oke. Kita coba jalankan. Titik koma. Oh, error. Kenapa errornya? Coba oke. Kita ada yang gantung. Ya, ini ada yang gantung. Oke, kita jalankan. Sutono 1 2 3 4 5 6 5. Wow, sudah digunakan ya. Oh iya, sedang digunakan semua. Oke. Oke, karena ini agak susah untuk update, coba kita update-nya. Kita update dulu. Update table. Update table user set status sama dengan 0. Oke, berhasil ya. Kita coba select pindah from table user. Oh, status lagi ini, balik lagi ya. Kenapa dia tidak mau diupdate ya? You are save mode. Nah, sebentar, ini you are save mode that where they column save mode. Press all. Update set status sama dengan 0. Kutip di koma. Oke, kita tutup dulu lah. Discard. Kita batalin dulu. Kita panggil dulu MySQL Workbench. Dia table user set statusnya. Oke, kita coba update di MySQL-nya ya. Kita coba update di MySQL-nya. Update table user set status 0. Oke, kita berhasil. Kita refresh. Ya udah 0 semua. Nah, sekarang
kita sudah menambahkan misalnya Gianka 1 2 3 5 6 6 ya. Maka berhasil, dan ini online, dan ini sudah ganti sama Gianka. Nah, ketika file exit ya, maka kita harus mengupdate ya, yang status 1 ini menjadi 0 ya. Maka kita buat lagi prosedur buat mengupdate-nya. Prosedur pom login dot update status keluar begin. Ctrl Shift C untuk mendaftarkan ya, ada. Nah, kita akan buat variabel yang pertama, variabel login koma sts status ya, string. Nah, yang sts ini kita update menjadi 0 ya. Nah, yang login kita harus mengambil menggunakan mid ya, menggunakan fungsi mid. Nah, fungsi mid itu kita menggunakan users-nya str tlt ya. User mid-nya kita cari. Kita tambahkan, coba kita browsing mid pada fungsi lab pada Delphi. Nah, ini menggunakan ini nih, str utils ya. Kita tambahkan users-nya str utils. Nah, paling atas kita tambahkan usernya di sini, koma str utils ya, utils. Oke, kita Ctrl Shift C ya. Kita akan hitung dari mulai login ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Nah, 8. Kita ulang 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ke 8 ya. Berarti mid string ya. Kita ambil pom status bar ini koma 8 tambah 6, 8 9 10 11 12 13 14 ya, 15 misalnya. Kita coba. Setelah itu kita copy yang ini ya. Nanti kita ubah update-nya ini menjadi sts. Nah, where-nya ini menjadi login. Oke. Nah, ini kita taruh di pas menu utama
ya, pada saat exit sorry, maaf, menu utama ya, menu utama pada saat file exit. Oke, berarti maaf, fungsinya kita pindahkan ya, yang ada di login tadi ya. Fungsi ini kita copy, kita masukkan ke menu utama ya. Terus karena Ado query ini adanya di POM login, ya, Ado ada ya. Ya, kita tambahkan. Nah, itu ya. Maka ini kita Ctrl Shift C dulu. Sorry, maaf, ini POM-nya POM utama. Ya, Ctrl Shift C. POM utamanya sudah oke, kita panggil. Nah, coba kita jalankan error kita. Kita lihat. Oke, kita Sutono ya, panggil Sutono 1 2 3 4 5. Oke, berhasil. Kita lihat status Sutononya berubah jadi 1. Sekarang kita coba file exit. Kita lihat berubah nggak? Ya, berubah ya. Berubah menjadi 0. Dan satu lagi yaitu pada saat POM close ya. Pada saat event POM close. Kita lihat kodenya. Kita lihat di event di sini. Event POM close, on close. On close, supaya cepat kita copy ini ya. Nah, ini. Saat on close di menu utama. Event on close. Ya, apakah akan keluar? Apakah akan keluar aplikasi? Nah. Terus kita panggil update status keluar application.terminate. Coba ya, kita gunakan Sera. Itu 2 3 4 5 6. Berhasil. Kita lihat Sera berubah statusnya 1 ya. Nah, kita akan close-nya melalui ini, tombol ini, bukan file exit. Apakah keluar? Yes. Kita lihat. Berubah ya. Nah, oke. Terakhir kita
coba menyambungkan menyambungkan POM. Ya, ini POM user kita panggil. Nah, caranya kita klik menu utama, maintain user. Kita panggil POM user .show. Nah, ini ada dua, ada show, ada show modal. Kalau show modal dia tidak bisa maksudnya show modal itu tidak bisa keluar dari ibunya, induknya, gitu ya. Tapi kalau show aja kita bisa menampilkan induknya dan anaknya di belakangnya. Kita pilih show modal aja. Coba lihat. Sutono 1 2 3 4 5. Oke, kita panggil. Ya, ini ya. Nah, ya kalau show modal kita tidak bisa klik induknya. Oke. Pada pertemuan kali ini saya ulang. Yang pertama, bagaimana cara membaca user. Nah, ini kita di menu login. Ya, menu login. Yang ini cara membaca user, dia aktif atau tidak, ya. Setelah itu kita membuat prosedur, ya. Ini ada prosedur buat ngupdate, ya. Ini juga ada prosedur buat mengupdate data, ya. Terus bagaimana cara memanggil POM lain ke dalam menu utama, yaitu POM user show modal. Baik, demikian tutorial menu utama, ya, membuat menu utama sudah cukup sempurna. Pada video selanjutnya kita akan membuat POM vendor, ya, membuat POM vendor dengan menggunakan konsep Ado Table, komponen Ado Table. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.